semuanya, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, Eropa resah. Ini dia 5 alasan Eropa selalu menekan Indonesia. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk update berita terbaru dari kami. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel Bagi-Bagi. Sahabat sekalian, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya pengembangan nilai tambah komoditi Indonesia, seperti minyak sawit mentah atau CPO dan batu bara. Sawit misalnya, bisa dimaksimalkan di pasar dalam negeri seperti biodiesel B30 hingga B100, daripada harus memaksakan perang dengan negara-negara yang mencekal produk sawit Indonesia. Seperti Uni Eropa, hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa tegang soal sawit. Negosiasi perdagangan bebas kedua pihak masih alot. Isu sawit yang dianggap mengancam lingkungan jadi salah satu isu. Dan hal tersebut menyebabkan negara-negara Uni Eropa semakin menekan Indonesia. Dan inilah 5 poin yang menyebabkan Uni Eropa menekan Indonesia. Nomor 1. Indonesia mulai mandiri. Sahabat Bagi-Bagi, Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan gerakan untuk membangun Indonesia, yang salah satu tujuannya mewujudkan Indonesia mandiri. Artinya, Indonesia mandiri secara ekonomi, dan berdaulat secara politik. Dalam menuju Indonesia mandiri, terdapat nilai utama untuk menggerakkan revolusi mental. Diperlukan integritas, etos kerja, dan gotong royong oleh semua lapisan bangsa. Revolusi mental menuju Indonesia mandiri. Untuk manusia dan bangsa Indonesia akan sukses terlaksana apabila gerakan ini dilakukan bersama, baik oleh individu maupun sistem masing-masing. Perbaikan individu melalui perbaikan sikap diri sebagai individu. Sedangkan perbaikan sistem internal dan eksternal adalah dengan implikasi terhadap pihak-pihak lain, baik penyelenggara negara, tokoh agama, maupun pemuka masyarakat, yang secara simultan akan memberikan efek positif kepada elemen dan lapisan masyarakat yang lebih besar. Dan hal ini bisa terwujud apabila korupsi di negara kita sudah benar-benar hilang. Sahabat Bagi-Bagi, kemudian poin kedua alasan Uni Eropa selalu menekan Indonesia adalah: Nomor 2. Indonesia terlalu dekat dengan Rusia. Hubungan diplomatik dan bilateral antara Indonesia dan Rusia berlangsung berliku. Dan dalam 20 tahun terakhir semakin baik. Indonesia menganggap Rusia sebagai kawan penting. Demikian juga sebaliknya. Fakta-fakta sejarah pun menunjukkan bahwa Rusia selama ini tidak pernah meninggalkan Indonesia. Pada tahun 2012 silam, perwakilan diplomasi Indonesia untuk Rusia meningkatkan kualitas hubungan kedua negara. Diplomat yang saat itu dipercaya sebagai duta besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia, begitu tiba di Moskow, ibu kota Rusia waktu itu, langsung tancap gas untuk melakukan komunikasi demi peningkatan hubungan kedua negara. Dan hal ini dipandang oleh Uni Eropa sebagai langkah yang membahayakan untuk kelangsungan negara-negara barat. Kemudian poin ketiga Indonesia selalu ditekan oleh negara barat adalah: Nomor 3. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan China. Sahabat Bagi-Bagi, Menteri Perdagangan Enggartia Stolokita menyampaikan bahwa Indonesia dan China konsisten dalam meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan. Ia menyampaikan hal itu dalam pertemuan bilateral dengan Eksekutif Deputy Director of the Administrative Committee of Guangxi Pingxiang Integrated Free Trade Zone Wang Fanghong. Susah amat bacanya ya sahabat Bagi-Bagi. Kemudian sahabat sekalian, poin keempat penyebab Eropa menekan Indonesia adalah: Nomor 4. Indonesia adalah negara besar. Presiden Joko Widodo menyebutkan Indonesia dengan segala potensinya merupakan negara yang besar. Namun sebut Jokowi, nyatanya bangsa Indonesia belum merasa demikian. Indonesia itu negara besar, pasarnya juga besar, potensinya juga tumbuh. Angka PDB 1,1 triliun US dollar, ranking Indonesia di dunia 14 sampai 15. Artinya, kita ini gede, tapi belum merasa gede, kata Jokowi dalam sambutan event Indonesia Banking Expo pada November tahun 2019 silam. Presiden juga menambahkan Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari jumlah penduduknya, tapi juga sumber daya alam yang melimpah.
dan tersebar Ya, di itu pelosok dia, tanah sumber air. alam. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa. Kendati demikian, tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kan. Dan inilah alasan kelima Eropa selalu menekan Indonesia. Nomor 5. Pada dasarnya Indonesia adalah negara dengan rakyat yang cerdas dan kuat. Perjuangan kita untuk Rakyat memajukan yang negeri kuat. ini masih panjang dan berat, serta membutuhkan sumber daya manusia yang berpotensi. Manusia yang cerdas Sumber akalnya, daya serta kuat manusia. secara jasmani dan rohani. Bukti bahwa Indonesia berisi orang-orang cerdas dan kuat. Sejarah telah mengajarkan kepada kita. Selama 3,5 abad Belanda mencoba menjajah kita. Lamanya mereka mencoba menjajah kita bukan karena kita yang Dari bodoh dan zaman lemah. dulu tuh memang Akan tetapi mentalnya itu tuh sudah adalah bukti terlatih kegigihan gitu. rakyat dalam menjaga harga diri bangsa. Sehingga waktu 350 tahun tidaklah cukup bagi Belanda untuk menundukkan kita. Dan selama 350 Begitu tahun lamanya Belanda mencoba gitu menjajah kan. kita, akan tetapi usaha mereka tetap apa namanya gagal. itu? Dan berkat rahmat Menuduki Allah lah Indonesia kita diberi gitu. kemerdekaan. Itu pasti Sahabat sudah sekalian, dilatih gitu ya, yang dalam kekuatan darah kita rakyat masih mengalir Indonesia darahnya gitu. para pejuang. Darahnya para kesatria, yaitu orang-orang yang tidak rela negerinya dilecehkan oleh pihak manapun. Mari kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat di mata internasional. Jadi marilah bangsa Indonesia, tingkatkan kualitas diri kalian, sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Dengan berbaik sangka kepada saudara setanah air. Kita wujudkan Indonesia berdaulat atas tanah dan harga dirinya. Jayalah selalu Indonesia. Demikian sahabat bagi-bagi, 5 alasan kenapa bangsa kita selalu ditekan oleh Eropa. Silahkan Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi Eropa pun kalau kita lihat pun sering menekan Indonesia ya, apalagi apabila Indonesia itu membuat keputusan untuk mengolah sendiri nih sumber alamnya gitu ya, sampaikan menggugat Indonesia di WTO, menolak minyak sawit Indonesia. Jadi boleh kita lihat ada ketakutan gitu ya, ada ketakutan Uni Eropa ini Indonesia akan bertambah maju gitu ya dengan kekuatan sumber alamnya apabila diolah sendiri, diurus sendiri ini. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.